Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah SAW, kerabat, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas syariatnya. Dalam sebuah konferensi pers di sebuah hotel di Jalan Cutmutia, hadir tiga organisasi, antara lain Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dikomandoi oleh Majen TNI Purnawirawan Sunarko, kelompok kompetisi 100 yang diwakili oleh Dr. Marwan Batubara, dan dari MPUII Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia yang diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Rofi. Dalam kesempatan itu hadir pula Dr. Refli Harun, Rizal Fadilah, Insinyur Sapril Sopyan dari eksponen Gerakan Mahasiswa 1977-1978, ada Bang Edi Mulyadi dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan itu sepertinya organisasi ini sepakat, sebagaimana sepakatnya seluruh rakyat Indonesia, dan tentu ini hampir bulat, yang meminta Presiden Prabowo meresapel kabinetnya, mengganti ujung tombak penegakan hukum, Jaksa Agung, KPK, dan khususnya Kapolri. Ini disuarakan oleh mayoritas bangsa ini hari ini. Rakyat sudah tidak menghendaki Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Ini kedua hal ini sangat ditekankan oleh masyarakat bangsa Indonesia, ya, baik itu purnawirawan, para tokoh, para kiai, para ulama, ya, organisasi profesi, para dosen dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dua hal yang sangat penting buat Presiden Prabowo Subianto untuk diperhatikan, sebab ujung tombak penegakan hukum kalau tidak diganti dengan kondisi seperti saat ini, mustahil Presiden bisa mensejahterakan rakyat, karena tanpa keadilan tidak mungkin kesejahteraan itu akan hadir. Maka diminta oleh para tokoh ini kembali disuarakan agar resapel kabinet segera dilakukan, ujung tombak penegakan hukum diganti, khususnya Kapolri. Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan rakyat menggugat pemerintah dan DPR, yang antara lain bunyinya, setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri dan sebagai bangsa merdeka terjajah akibat ulah para oligarki, pengkhianat negara, pelaku kejahatan state corporate crime. Bahwa sesuai terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN dan anarkis terhadap konstitusi. Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Bahwa berbagai kebijaksanaan pro-oligarki era Jokowi masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan meningkat, sehingga tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo termasuk pemberantasan korupsi lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Demikian antara lain cuplikan itu dari pernyataan tiga organisasi ini yang diberi judul Rakyat Menggugat Pemerintah dan DPR. Baik, selanjutnya kita simak bersama pernyataan lengkapnya dari yang dibacakan oleh Dr. Marwan. Dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Oke, masuk jadi 9 sebetulnya, ya. Kemudian dari MPUI juga sama. Jadi karena itu saya kira ini sudah menjadi aspirasi bersama kita.
minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, Petisi 100 dan MPUII. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC. Bahwa berbagai program kebijakan pro oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir, bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi, bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI dengan ini menuntut pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait. Pertama, memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro oligarki, dan pelaku SCC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SCC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili
pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon. Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SEC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, petisi 100 dan MPUII. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.